I think uh, apa ya, Hmm? menggunakan bahan bakar bahan bakar yang Hmm. lain. I mean like not Hmm. using the Hmm. fossil fuels. Hmm. Right, ya ya. Jadi menggunakan bahan bakar selain yang fossil fuels gitu ya. Ya, Mhm. basically itu sudah nyambung ke pertanyaan kedua gitu ya. Nah, ya, ya jadi intinya seperti itu ya. Kamu bisa brainstorming kira-kira apa yang bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan pertama tadi. Nah, cuman ketika menulis, kamu fokus saja pada satu saja topik, gitu ya. Jadi meskipun kamu idenya itu ada banyak, itu lebih baik kamu fokus ke satu saja. Itu satu, karena kita alokasinya itu pendek sekali ya, cuma 250 kata. Jadi fokus ke satu. Nah, itu nanti yang dikembangkan satu itu. Nah, misal Mhm. kalau di sini, nah ini idenya ya, kalau untuk di PPT ini, reduce energy consumption dengan cara misal berjalan, nyepeda gitu ya, dan sama kayak kamu tadi, use public Ya. transport. Then energy efficient devices. Jadi kalau di Indonesia kan listrik masih pakai Oh, fossil fuels ya. hemat energi. That's right. Di Indonesia kan soalnya masih pakai batu bara itu. Nah, jadi coba mungkin perawatannya yang hemat energi. Mhm. Terus carpooling. Do you know what carpooling is? What? Ini encourage carpooling. Carpooling. Pernah dengar nggak? Ah, Carpool. pernah denger cuman I don't Hmm. know. Carpool itu kayak apa ya? Nebeng. Jadi kayak satu Oh, mobil itu digunakan bareng-bareng itu carpool, carpooling. I think it's not that apa ya? It's not Mm-mm. the carpool one is not worth to for Heeh, uh, buat soalnya kayak heeh. gimana ya? Kayak aneh aja gitu loh yang suggestion Iya, yang iya, iya. carpooling Mhm. ini. Iya, iya, sure, sure. Kecuali mungkin kalau memang apa ya teman sekantor atau satu sekolah gitu. Yeah, or Mhm. if is it apa gonna go to a vacation or maybe to meet someone? Mhm, mhm. Iya, atau mungkin kayak sekolah menyediakan transportasi untuk muridnya gitu. Kan ada Ya, tuh yang kayak gitu tuh ya. Kalau di Kudus tuh aku sering lihat itu kendaraan itu banyaknya pondok. Jadi pondok mana gitu, ya, ya, right? Anak-anaknya ya, berangkat bareng-bareng naik mobil itu. Gitu. I guess ya. itu termasuk carpooling ya kan. Nah itu untuk question one. And then question two, alternatives to fossil fuels. Nah di sini juga udah ada solar power, wind energy, tidal and wave power, geothermal energy, gitu ya. Jadi ada banyak itunya alternatifnya gitu. Nah sebenarnya untuk generate ideas ini ada beberapa teknik ya. Jadi salah satu tekniknya itu istilahnya friends technique di sini. Jadi teknik teman gitu. Jadi kamu bayangkan kamu lagi hangout sama temenmu, terus disuruh apa membahas satu topik gitu. Nah, kira-kira nanti kamu bakal ngobrolin apa gitu sama temenmu. Jadi salah satu cara generate ideas itu seperti itu, gitu ya. Mhm. Nah, sesuai yang saya bilang tadi, pick one main idea. Jadi pilih satu main idea for each question. Jadi satu saja gitu. Terus milihnya yang mana? Milihnya itu nggak usah ide yang terbaik atau ide yang paling gimana gitu ya, paling menonjol itu nggak. Tapi fokus ke ide yang paling mudah buat kamu untuk dikembangkan gitu. Jadi yang kamu mudah untuk cari contohnya, kamu mudah mungkin menggunakan kosakatanya gitu ya. Itu yang kamu gunakan gitu. Jadi Mhm. ini bukan apa namanya argumennya itu nggak akan dinilai gitu. Yang dinilai itu adalah cara penulisanmu gitu. Jadi fokus ke mana yang paling bisa dikembangkan. Sejauh ini ada pertanyaan? No. Nah ya, and then berikutnya identify vocabulary. Nah, it is a good idea to also brainstorm some vocabulary related to your ideas. You can use this if you want. Apa namanya? Jadi sebelum mulai menulis, mikir dulu kira-kira kata-kata apa nanti yang dibutuhkan ya, gitu. Jadi ketika menulis nanti tinggal jalan aja, nggak macet di tengah jalan karena nggak tahu bahasa Inggrisnya. Tuh.
This helps make your essay more cohesive and professional. Jadi bisa membuat essaymu lebih kohesif. Kohesif itu kayak menyatu gitu ya. Dan profesional seperti itu. Kalau saya pribadi itu nggak terlalu cocok sih dengan apa namanya metode ini. Soalnya itu kalau saya kelamaan nanti mikirnya. Gitu. Jadi kalau Mhm. saya lebih suka langsung terjun aja. Soalnya kalau kayak gini nanti kan belum tahu nanti yang mau ditulis apa. Itu nanti apa namanya? Kita sudah mengalokasikan waktu untuk mikirin kata-kata ini, nanti ternyata cuman separuhnya yang dipakai gitu misal. Jadi kayak kalau saya lebih suka fokus ke apa langsung menulis saja atau fokus ke idenya. Karena saya Ya. kesulitannya di situ. Tapi kalau misalkan kamu kesulitannya di vocabulary, ya boleh silahkan aja identify vocabulary. Atau mungkin kamu sudah, apa ya, pokoknya kalau nulis itu idenya kayak mengalir saja gitu, kayak kamu sudah biasa menulis. Nah, it is a good idea untuk mengalokasikan waktu untuk identify vocabulary seperti ini. Soalnya soal ide mungkin sudah nggak masalah, jadi kamu bisa apa namanya mikirin tentang kata-kata apa yang bisa digunakan gitu. Sama mungkin kalau saya yang perlu itu adalah, itu, mikirin sinonim sih. Karena kalau Mhm. di dalam esainya itu nanti kata-katanya berulang-berulang terus, itu kurang bagus gitu. Jadi, kalau saya lebih, apa, mikirin sinonim gitu ya. Misalkan renewable energy itu nanti, mungkin sering disebutkan, nanti kita cari alternatif kata-katanya apa, seperti itu. Bisa dipahami ya sejauh ini? Mhm. Step yang kedua, kemudian how to write the essay. Nah, sekarang gimana nulis esainya? Yang pertama, paragraf pertama itu sama untuk semua writing, itu pertama adalah introduction. Ah, Terus kalimat pertama itu biasanya paraphrase the question, gitu ya. Jadi dinyatakan kembali topik dari essay ini atau instruction atau pertanyaan dari writing task. Mhm. Mhm. Kemudian yang kedua, outline statement. Jadi sebutkan saja main points yang akan kamu diskusikan. Itu bisa. Jadi langsung apa namanya? Ya mention the main points. Jadi kayak main idea dari paragraf-paragraf nanti apa gitu. Jadi kalau untuk ini misalkan the world heavily depends on fossil fuels for energy, transportation, and industry. But these resources will eventually run out. Nah, ini kan sama saja sebenarnya seperti pertanyaan tadi, cuman kata-katanya yang berbeda. Seperti itu. Jadi paraphrasing itu penting ya, skill yang penting. And then this Mhm. essay will discuss how we can conserve these resources and explore potential alternatives such as renewable energy. Nah, kalimat kedua ini langsung membahas apa namanya poin-poin apa nanti yang disampaikan gitu kan. Di essay ini akan membahas tentang yang pertama bagaimana mengkonservasi menjaga sumber daya ini. Terus yang kedua, mengeksplor alternatif-alternatif yang bisa menggantikan fosil fuel itu, seperti misalnya renewable energy. Jadi seperti itu. Cukup dua kalimat saja itu sudah cukup untuk introduction ya. Tapi jangan satu doang, nggak bisa ya. Dua. Yang pertama itu paraphrase, yang kedua sebutkan saja esai ini akan membahas apa. Tuh, Mhm. bisa dipahami ya? Oke. Kemudian yang berikutnya adalah main body paragraph. Yang pertama, kalau paragraf ini berarti menjelaskan atau menjawab pertanyaan yang pertama. Nah, kalimat pertama itu tentunya summarize your answer to the first question. Jadi kalimat pertama itu langsung menjawab pertanyaan pertama. One way to conserve fossil fuels is by reducing personal vehicle use. Nah, dia milih yang itu ya, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi gitu. Nah, sebenarnya kan kalimatnya sudah terjawab di situ kan, apa pertanyaannya sudah terjawab di situ. Jadi seperti itu tuh bagus. Kalimat pertama, topik sentence langsung menjawab pertanyaan. Nah, kalimat-kalimat selanjutnya itu tinggal menjelaskan lebih jauh mengenai jawaban tadi. Tuh. Jadi di sini kan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi gitu ya. Mhm. Ya udah yang selanjutnya berarti nyebutin gimana caranya itu. Oh, orang bisa berjalan, bersepeda, menggunakan transportasi umum gitu.
yang mana dia secara signifikan mengurangi konsumsi bahan bakar seperti itu. Terus satu hal yang apa yang enak untuk ditambahkan itu adalah contoh gitu ya. Jadi diusahakan selalu ada contoh untuk mendukung setiap pernyataan atau jawaban gitu. For instance, carpooling or sharing rides can also help reduce the number of cars on the road. Nah, sebagai contoh, carpooling atau apa berbagi itu tumpangan gitu ya, maksudnya nebeng, itu juga bisa mengurangi jumlah kendaraan yang ada di jalanan gitu. Jadi itu ya apa namanya contoh, dikasih contoh seperti itu. Sejauh ini ada pertanyaan? No. Nah ya. Kemudian yang berikutnya, paragraf kedua itu sama, cuman sekarang fokus ke pertanyaan yang kedua. Gitu. Jadi sama seperti tadi, kalimat pertama langsung menjawab pertanyaan yang kedua. An alternative to fossil fuel is solar power. Gitu. Langsung terjawab ya. Alternatif dari bahan bakar fosil adalah energi matahari, which harnesses energy from the sun, yang memanen energi dari matahari. Terus dijelaskan lebih lanjut. Banyak negara seperti Jerman itu sudah mengintegrasikan solar panel gitu. Additionally, selain itu, gitu, wind and wave power, bla bla bla, gitu. Jadi dikasih contoh-contoh untuk menjelaskan itu. Bisa dipahami ya? Yeah. Nah, kamu bisa gunakan kata-kata penghubung seperti ini. Misalkan additionally, itu untuk menambahkan. However, untuk apa kontras gitu misalkan dan sebagainya. Nanti kita bahas sendiri itu ya untuk kata-kata penghubung. And then yang terakhir adalah conclusion. Conclusion itu merangkum, jadi nggak usah menambahkan poin lagi. Dia hanya merangkum dari keseluruhan esaimu. For example, in conclusion, sebagai kesimpulan, conserving fossil fuels, menghemat fossil fuel itu bisa dilakukan dengan cara bla bla bla. Sementara solar and wind power itu memberikan alternatif yang berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan energi kita. Jadi basically conclusion ini ya masih intinya menjawab kedua pertanyaan tadi gitu. Soalnya inti dari SMU kan memang menjawab kedua pertanyaan tadi. Kalau kamu lihat di bagian yang pertama, in conclusion sampai public transport ini, itu jawaban dari pertanyaan pertama. Kemudian dari Mhm. sini sampai akhir itu menjawab pertanyaan kedua. Itu gitu doang untuk apa namanya conclusion seperti itu. Bisa dipahami ya? Yeah. Do you have any question? Ada pertanyaan kok? No. No ya, right. Nah, nanti fokusnya berarti kamu tinggal mikir, kamu nggak perlu mikir strukturnya lagi terlalu dalam. Yang penting kamu pikirkan apa tadi idenya, kemudian nanti kamu fokus gimana cara mengungkapkan itu dalam bahasa Inggris yang baik, gitu ya. Itu yang saya pengen tahu, bahasa Inggrismu seperti apa untuk menulis. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, bisa langsung kamu kerjakan. Ini coba saya screenshot, kemudian saya taruh di dokumen kita ya. Saya taruh di bawahnya yang kemarin ya, yang bahkan oke. Nah, silakan kamu bisa brainstorming dulu apa jawabannya, apa ide yang atau jawaban yang ingin kamu berikan untuk menjawab kedua pertanyaan itu. Boleh dibikin kerangkanya dulu, tapi ya sebenarnya nggak perlu juga sih. Kerangkanya kan sudah tadi ya, introduction, Mhm. jawaban pertanyaan pertama, jawaban pertanyaan kedua, kemudian conclusion seperti itu. Uh, Silakan. Mhm. Sorry. Can I have the document that you've been shared Right. before? Iya. Boleh, boleh. Thank you. Ya, pleasure. Tunggu sebentar ya.
Oke, sudah terkirim ya. Okay, your time is the original time is 40 minutes. Tapi sama seperti kemarin saya kasih tambahan 10 menit ya. So in total it will be 50 minutes. Okay. Okay. I'm still here, so if you have any question, just speak up. Okay.